Banding Rizik ditolak. Indonesia aman untuk beberapa tahun ke depan. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di sior.com. Nasib Rizik sepertinya tidak bisa diubah lagi dalam hal upaya untuk membebaskan diri dari jeratan hukum kasus tes swab di Rumah Sakit UMI. Rizik pada tingkat pertama divonis 4 tahun penjara. Rizik dinyatakan bersalah telah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit UMI sehingga menimbulkan keonaran. Rizik tidak terima dengan vonis tersebut dan memutuskan mengajukan banding. Dan hasilnya mengenaskan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Rizik. Artinya, Rizik tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus swab Rumah Sakit UMI Bogor. Perkara nomor 210 juga dikuatkan di mana atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dalam perkara di Pengadilan Tinggi nomor 210 Pidana Khusus tahun 2021 PT DKI. Di Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun terus oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan nomor 210 Pitsus tahun 2021 PT DKI. Kata pejabat Humas PT DKI Binsar Pamopo Bakpahan. Selain Rizik, PT DKI juga menguatkan vonis Hanif Alatas, menantu Rizik, dan Dirut RS UMI Andi Tatat. Keduanya juga tetap divonis 1 tahun penjara. Nah, Rizik masih memiliki jalan terakhir yaitu mengajukan kasasi ke MA. Rizik mungkin akan mengambil jalan ini karena dia bukan Ahok yang ketika divonis 2 tahun penjara tidak pernah mengajukan banding. Rizik berbeda. Rizik penakut dan tidak pernah mau terima kesalahannya sendiri. Tapi prediksi saya hasilnya tetap tidak akan berubah. Rizik hanya buang waktu dan tenaga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, bisa dikatakan Rizik akan menghabiskan hidupnya selama 4 tahun di penjara. Yang artinya kita akan aman dan tidak akan mendengar adanya isu demo besar. Kalau ada pun, itu hanya demo kecil dari gerombolan pendukungnya yang tak ada otak itu. Bisa jadi Pilpres 2024 nanti juga akan aman dari keributan dan cekcok yang tidak perlu. Rizik benar-benar ditumbangkan sampai tak berkutik. Pengikutnya pun dibikin kocar-kacir, ormasnya dibubarkan. Dulu enak-enak diundang Raja Arab Saudi sebagai tamu istimewa VIP. Katanya hidup enak dan nyaman di sana. Malah memilih pulang dan cari perkara. Masuk penjara pula. Kasihan sekali deh. Kekurangan dari hasil banding ini adalah vonis tetap 4 tahun. Akan jauh lebih baik jika hukumannya ditambah. 10 tahun cukuplah, biar tua di penjara. Orang ini memang layak dan pantas hidup di sana. Kadang kasihan melihat orang ini, tapi kalau mengingat kelakuannya, emosi pun mendidih. Apalagi ulah pendukungnya yang rata-rata kasar dan barbar. Buktinya adalah 4 polisi terluka akibat diserang massa pendukung Habib Rizik Shihab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keempat polisi itu adalah Kabagops Polres Metro Jaya Pusat AKBP Guntur, Kasat Intel, dan 2 anggota Sabara Polda Metro Jaya. AKBP Guntur sampai pingsan setelah dikeroyok massa, dipukuli dengan bambu dan ditendang. Kasat Intel Polres Jakpus mengalami luka akibat dipukul helm. Lalu 2 anggota Sabara Polda Metro Jaya terluka akibat terkena lemparan batu. Puluhan orang ditangkap akibat demo ricu ini, dan 5 diantaranya membawa senjata tajam. Seperti biasa, mungkin Komnas HAM tidak akan bersuara terkait terlukanya polisi akibat barbarnya pendukung Rizik. Tapi kalau dibalik, maka Komnas HAM biasanya teriak polisi represif dan tidak berperi kemanusiaan. Standar ganda yang bikin mual. Mengingat ini semua, rasanya ingin sekali melihat Rizik dihukum sampai minta ampun. Pendukungnya terlalu gila, sering berbuat anarkis. Otaknya entah ditaruh di mana. Tiap kali demo selalu ada lemparan batu, membawa senjata tajam dan anarkis. Hanya karena kecewa dengan hasil banding, mereka berubah jadi seperti preman kalap. Hukum dan negara seolah tidak ada artinya di mata mereka. Makanya aparat tidak perlu terlalu kasihan dengan mereka. Menggunakan pendekatan humanis sama saja mengundang mereka untuk memandang rendah aparat. Makanya aparat seringkali jadi objek kemarahan mereka. Aparat kadang jadi bulan-bulanan. Sesekali memang gerombolan ini harus dibasmi. Peduli amat dengan komentar Komnas HAM. Bagaimana menurut Anda?